Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Highway. Renungan singkat malam hari ini akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang manusia dibenarkan karena iman. Kita akan baca dalam Roma 3 ayat 21 sampai 28. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata benar bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ayat 28 kita akan baca sama-sama. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mengapa Paulus berkata demikian? Dijelaskan di ayat 21 sampai 23. Nah, bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi setiap orang percaya, itulah yang dinyatakan pada saat Yesus datang ke dalam dunia dan melakukan karya penebusan bagi kita semua. Di ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di situ dijelaskan bahwa kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi itu sebetulnya sudah digantikan oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa kasih karunia itu telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus itu telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, dalam hal inilah Allah menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ditegaskan ulang di dalam ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus sudah menceritakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah benar, dan oleh karena Yesus adalah kebenaran dan ia benar, Yesus juga yang dapat membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat dari perkataan Rasul Paulus ini, bukan setiap orang yang melakukan perbuatan atau bahkan melakukan perbuatan sesuai hukum Taurat yang akan dibenarkan, tetapi manusia itu akan dibenarkan karena imannya. Karena kita melihat contoh bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu seringkali dikecam oleh Tuhan Yesus karena dia melakukan kegiatan-kegiatan keagamaannya, melakukan ibadah-ibadahnya di tepi jalan, di tikungan-tikungan jalan, atau di rumah-rumah ibadah di depan supaya mereka dilihat orang. Padahal mereka adalah orang-orang yang munafik. Jadi mereka melakukan perbuatannya itu karena memiliki maksud yang berbeda, tidak murni, tidak tulus. Nah, karena Allah adalah kebenaran, maka Allah menuntut kepada setiap orang untuk melakukan hal yang benar. Dan Allah juga menilai perbuatan benar apakah yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan salah satu hal yang benar yang dinilai oleh Tuhan Yesus sebagai satu kebenaran adalah dengan orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi semua isi hukum Taurat, semua perintah dalam Alkitab dan kitab-kitab para nabi digenapi oleh pengorbanan Yesus Kristus.
Dan Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Nah, jika kita sekarang tahu bahwa Allah adalah kebenaran, Dia adalah Allah yang menilai kehidupan kita, maka marilah kita melakukan kehidupan kita ini tidak berpusat kepada diri kita sendiri, tidak berpusat kepada perbuatan baik ataupun usaha-usaha kita, di mana ada orang yang di luar yang berkata perbuatan baik ini yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tapi firman Tuhan berkata, manusia dibenarkan karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus fokus dan berpusat kepada Allah, karena iman kita ini akan diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jika kita tahu bahwa Allah sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, dan Allah juga mengaruniakan keselamatan buat kita yang sudah diselamatkan oleh Allah karena kita percaya, dan itu diperhatikan sebagai iman, percaya kita kepada Tuhan, mari kita melakukan dengan benar, karena Allah adalah kebenaran, dan kebenaran ini akan menyelamatkan kita. Jadi mari kita hidup dengan takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka iman ini akan menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati kita. Amin.